Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ibu Deastuti tentunya. Apa kabar kalian semuanya saat ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya masih semangat untuk belajar ya. Nah, di masa pandemi seperti ini tetaplah kalian jaga kesehatan, selalu cuci tangan dengan sabun, dan jangan lupa pakailah maskermu, karena maskermu melindungiku dan maskerku melindungimu. Materi kearsipan kita kali ini sudah masuk pada pembahasan kompetensi dasar 3.7, menerapkan penyimpanan arsip sistem abjad, kronologis, geografis, nomor, dan subjek. 4.7, melakukan penyimpanan arsip sistem abjad, kronologis, geografis, nomor, dan subjek. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem abjad. Dengan tujuan pembahasan sebagai berikut. Setelah siswa menyimak slide pembelajaran ini, diharapkan siswa akan mampu mengidentifikasi macam-macam sistem penyimpanan arsip. Kedua, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi manfaat sistem penyimpanan arsip. 3. Diharapkan siswa mampu menerapkan penyimpanan arsip sistem abjad. Dan yang keempat, diharapkan siswa mampu melakukan penyimpanan arsip sistem abjad. Nah, inilah tujuan pembahasan pada materi penyimpanan arsip dengan sistem abjad kali ini. Nah, bagaimana anak-anakku semuanya sudah siap untuk memulai pembelajaran ini? Nah, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing sebelum memulai pembelajaran ini. Sekarang mari kita mulai pembahasan ini dengan pengertian sistem penyimpanan. Yang dimaksud dengan sistem penyimpanan adalah sistem yang dipergunakan pada penyimpanan arsip agar kemudahan kerja penyimpanan dapat diciptakan dan penemuan arsip yang sudah disimpan dapat dilakukan dengan cepat bila mana sewaktu-waktu arsip tersebut diperlukan. Pada umumnya, sistem penyimpanan yang dapat dipakai sebagai sistem penyimpanan yang standar ada 5, yaitu sistem abjad, kemudian sistem kronologis, sistem geografi, sistem nomor, dan sistem subjek. Pedoman dalam sistem penyimpanan arsip dipilih untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan waktu, tempat, tenaga, dan biaya. Nah, ini ada beberapa manfaat dari sistem penyimpanan arsip tersebut, yaitu yang pertama, arsip dapat tertata dengan rapi. Kedua, ruang kerja lebih rapi dan efisien karena tidak banyak tumpukan kertas yang memenuhi ruangan. 3. Arsip tidak hilang sehingga informasinya dapat terpelihara. Kemudian yang keempat, mudah dalam perawatan. 5. Memudahkan pencarian arsip jika sewaktu-waktu diperlukan. Dan yang keenam, mudah dalam penyusutannya karena dapat diketahui mana arsip yang memang sudah layak untuk dibuang dan mana yang tidak atau belum waktunya untuk dimusnahkan. Nah, inilah manfaat dari sistem penyimpanan arsip. Semoga dipahami penjelasan ini.
Penyimpanan arsip sistem abjad. Yang dimaksud dengan penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem abjad di sini adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama orang, badan, atau organisasi. Nah, nama orang atau badan atau organisasi tersebut disusun berdasarkan urutan abjad alfabet, disusun mulai dari A sampai Z dengan berpedoman pada peraturan mengindeks. Menyiapkan peralatan atau perlengkapan dalam sistem abjad. Pada dasarnya, semua jenis perlengkapan arsip dapat digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan penyimpanan sistem abjad. Dalam hal ini, penggunaan alat kearsipan yang digunakan lebih ditekankan untuk alat-alat yang paling sering digunakan di semua kantor, khususnya untuk menyimpan arsip-arsip aktif. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk peralatan yang tidak disebutkan di sini, dalam praktiknya dapat menyesuaikan dengan aturan yang berlaku dalam penyimpanan sistem abjad. Nah, seperti apa peralatan tersebut? Mari kita bahas satu persatu berikut ini. Filing cabinet dipersiapkan untuk menyimpan arsip, jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi penggunaan filing cabinet di sini dapat disesuaikan dengan banyaknya arsip yang ada di kantor. Paling tidak satu filing cabinet harus disediakan jika arsip tidak terlalu banyak. Nah, pada laci tersebut diberi kode pada bagian depannya, yaitu misalnya A sampai Z. Nah, akan tetapi jika arsip dalam jumlah yang banyak, satu laci dapat digunakan untuk beberapa huruf saja. Misalnya di sini saya berikan contoh filing cabinet yang mempunyai 4 laci. Jadi 26 huruf itu kita bagi ke dalam 4 laci di sini. Contohnya misalnya pada laci pertama itu kita beri kode A sampai F ya. A, B, C, D, E, F seperti itu. Kemudian pada laci kedua kita beri kode G sampai L. Nah, seperti ini ya. Dan berikutnya laci yang ketiga kita beri kode M sampai S. Dan yang terakhir, yang keempat atau laci keempat, kita beri kode T sampai Z. Nah, seperti ini penggunaan filing cabinet. Bisa dipahami ya? Selanjutnya adalah guide. Guide sebagai pembatas antara kelompok arsip yang satu dan yang lainnya. Penggunaan guide dalam sistem abjad dibutuhkan sebanyak 26 guide sesuai dengan jumlah huruf alfabet mulai dari A sampai Z. Nah, guide tersebut pada tabnya diberi kode huruf A sampai Z. Nah, seperti contoh di gambar di sini bisa kalian lihat ya. Nah, ini adalah penggunaan guide pada sistem abjad. Alat selanjutnya adalah folder. Banyaknya folder yang dibutuhkan bagi organisasi yang masih sederhana, minimal sebanyak 26 buah. Folder-folder tersebut diberi kode A sampai Z sebanyak 26 map. Masing-masing diberi kode huruf A sampai Z. Nah, ini adalah penggunaan folder pada sistem abjad. Nah, yang ini adalah alat sortir atau rak sortir ya. Alat ini digunakan untuk memudahkan dalam menyortir arsip. Diperlukan alat sortir yang memadai dan tentu saja diperlukan 26 kotak atau trap sesuai dengan jumlah abjad untuk membantu penyortiran surat.
Selanjutnya adalah kartu indeks dan laci kartu indeks. Kartu indeks di sini digunakan untuk mencatat identitas dari sebuah arsip yang disimpan. Digunakan untuk memudahkan menempatkan dan menemukan kembali sebuah dokumen yang disimpan. Nah, di sini di dalam kartu indeks ini memuat data-data dari nama yang sudah di-caption dari sebuah dokumen ya. Kemudian kode indeksnya, tanggal surat, nomor lampiran perihal, semua tercantum di dalam kartu indeks ini, dan yang paling utama adalah kode simpannya. Nah, ini yang akan digunakan sebagai petunjuk di mana sebuah surat atau dokumen akan disimpan atau ditemukan kembali bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Kemudian setelah diisi, kartu indeks ini akan kita simpan di dalam laci kartu indeks. Nah, demikian seterusnya bila kita mengelola sebuah dokumen dengan menggunakan sistem abjad, dan sebelumnya terlebih dahulu sebelum disimpan tentunya dicatat dalam kartu indeks ini. Bisa dipahami ya? Prosedur penyimpanan dengan sistem abjad. Untuk memahami atau cara penyimpanan warkat dengan menggunakan sistem abjad dapat dilakukan dengan 5 langkah berikut ini. Yang pertama memeriksa, kedua mengindeks, ketiga memberi tanda atau mengkode, keempat menyortir, dan yang kelima menempatkan. Nah, inilah 5 langkah yang harus diikuti dalam prosedur penyimpanan dengan sistem abjad. Mari kita bahas satu persatu ke-5 langkah ini. Penerapan prosedur penyimpanan surat keluar dengan menggunakan sistem abjad. Langkah pertama adalah memeriksa surat atau berkas. Sebelum surat disimpan, terlebih dahulu petugas memeriksa surat atau arsip yang akan disimpan. Pemeriksaan didasarkan pada beberapa ketentuan, misalnya arsip sudah boleh disimpan atau masih belum selesai prosesnya. Nah, untuk mengetahui apakah suatu surat sudah boleh disimpan atau belum, kita dapat melihat tanda kode simpan atau tanda perintah simpan yang dibubuhkan atau diterapkan oleh pimpinan pada surat ini. Istilahnya kita sebut dengan release mark. Nah, ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah mengindeks surat atau berkas. Pada kegiatan mengindeks di sini, surat dibaca terlebih dahulu, kemudian ditetapkan indeksnya. Nah, pada surat keluar ini, maka yang diindeks adalah nama tujuan. Nah, di contoh surat ini, nama yang tertulis adalah Respati Nugraheni. Maka kemudian kegiatan mengindeks ini adalah kegiatan mencatat pada kartu indeks identitas dari surat yang akan disimpan. Pada baris pertama ada caption, itu adalah judul dari surat ini, yaitu nama tujuan. Karena ini adalah surat keluar, maka nama tersebut kita indeks Respati Nugraheni menjadi Nugraheni, kita pisah dengan tanda koma ya. Unit keduanya adalah Respati. Nah, kemudian kode indeksnya dua huruf pertama, maksudnya 2 huruf pertama dari unit 1, yaitu NU, akan menjadi kode indeks dari surat ini. Kita letakkan di tab pada kartu indeks. Kemudian baris tanggal, nomor, perihal, dan lampiran ini kita ambil dari surat. Data-datanya kita catat dari surat yang sedang diproses. Nah, ini adalah kegiatan mengindeks surat.
keluar. Selanjutnya langkah yang ketiga adalah memberi tanda atau kode. Kode surat atau kode simpan untuk surat ini didapat setelah mengetahui indeks. Tadi di atas kita sudah mengindeks nama dengan caption Nugraheni Respati. Maka kode abjad pada kode simpan surat ini diambil sama seperti kode indeks, yaitu 2 huruf pertama pada unit pertama nama yang telah diindeks. Nah, kita tuliskan di baris kode penyimpanan. Kemudian selain itu, kode ini ditulis pada surat atau arsip yang akan disimpan di pojok kanan atas. Nah, penulisan ini atau penulisan kode ini sebaiknya menggunakan pensil. Kenapa? Karena hal ini bertujuan apabila sewaktu-waktu arsip tersebut dipinjam dan akan difotokopi misalnya, maka kode tersebut dapat dihapus sementara untuk kemudian ditulis lagi jika akan disimpan kembali. Nah, dengan adanya kode tersebut akan memudahkan petugas untuk menyimpan surat dan mengembalikan surat pada tempat semula. Selanjutnya langkah yang keempat adalah menyortir surat atau arsip, yaitu mengelompokkan surat-surat yang mempunyai kode yang sama menjadi satu, sehingga apabila akan ditempatkan pada tempat penyimpanan tidak perlu mondar-mandir untuk meletakkan ke tempat yang sama. Menyortir dilakukan apabila jumlah surat yang akan ditempatkan pada saat yang bersamaan dalam jumlah banyak. Jadi, surat yang mempunyai kode sama atau sejenis dikelompokkan menjadi satu. Langkah terakhir dari proses penyimpanan adalah menempatkan arsip pada tempatnya. Nah, tempatkanlah arsip sesuai dengan kode yang telah ditetapkan. Contoh pada surat ini, surat yang telah diberi kode di atas tadi ditempatkan pada laci filing kabinet dengan memperhatikan antara kode surat dan kode pada laci, guide, dan folder seperti berikut ini. Nah, ini adalah surat yang sudah selesai kita proses tadi. Kita akan masukkan ke dalam folder. Kita menggunakan hanging folder di sini karena nantinya akan kita simpan ke dalam laci filing kabinet. Nah, seperti ini yang kita pakai. Kemudian selanjutnya ada alat lagi yang kita pakai adalah laci kartu indeks yang nantinya ini akan dipakai untuk menyimpan kartu indeks. Nah, seperti ini kartu indeks yang tadi sudah kita isi data-data dari surat yang disimpan, yang akan disimpan maksudnya. Jadi, kartu indeks kita simpan ke dalam laci kartu indeks. Nah, kartu indeks sudah kita masukkan. Sekarang surat yang tadi sudah kita proses juga akan kita simpan ke dalam folder yang sudah kita siapkan di sini. Ya, demikian ya. Nah, surat sudah masuk ke dalam folder atau hanging folder yang kita gunakan di sini. Yang selanjutnya ini akan kita masukkan ke dalam laci filing kabinet. Nah, demikian ya, kita masukkan ke dalam laci yang sesuai dengan kode yang sudah kita tetapkan. Nah, selesai sudah penyimpanan surat dengan menggunakan sistem abjad untuk surat keluar. Ya, berikutnya kita akan menyimpan surat masuk dengan menggunakan sistem abjad. Langkah yang pertama adalah memeriksa, masih sama seperti pada kegiatan menyimpan surat keluar tadi dengan menggunakan sistem abjad ya. Kita lihat tanda release mark-nya sudah ada apa belum. Jadi seperti ini kita lihat ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengindeks. Nah,
Pada kegiatan mengindeks untuk surat masuk berbeda dengan mengindeks pada surat keluar. Nah, di sini yang kita gunakan sebagai caption, kita ambil dari nama badan atau organisasi atau nama orang si pengirim surat. Nah, di sini kita contohkan surat sebuah organisasi dari PT Buana Selatan. Nah, jadi bisa kita ambil dari kop suratnya kalau ini dari organisasi, tetapi kalau itu berasal dari perorangan atau misalnya kita mau gunakan nama orangnya, maka kita bisa ambil dari si penanda tangan surat. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian ini akan kita catat ke dalam kartu indeks, masih sama seperti pada surat keluar. Pada bagian caption kita ambil dari nama organisasinya si pengirim surat Buana Selatan, ini tidak usah dibolak-balik, sedangkan jenis organisasinya kita letakkan di unit terakhir. Nah, antara unit 1 dan unit kedua dibatasi dengan tanda koma. Kemudian selanjutnya kita ambil 2 huruf pertama dari unit 1 sebagai kode indeks. Di sini contohnya adalah BU. Selanjutnya untuk baris tanggal, nomor perihal, dan lampiran, ini kita catat dengan melihat pada data yang ada di surat yang sedang akan disimpan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kode simpannya. Nah, kode simpan di sini, kode penyimpanan maksudnya, ini merupakan langkah dari memberi tanda atau kode langkah yang ketiga ya. Kita ambil sama seperti pada saat kita mengindeks caption. Kita ambil 2 huruf pertama dari unit 1. Itu di sini contohnya adalah BU. Nah, selain kita tuliskan kode penyimpanan ini pada kartu indeks, kode BU ini juga kita tuliskan pada arsip atau surat yang akan disimpan, kita tuliskan di pojok kanan atas dengan menggunakan pensil. Seperti ini ya contohnya. Nah, selanjutnya sebelum surat ini kita tempatkan pada tempat penyimpanan, kita lakukan kegiatan yang keempat, yaitu menyortir surat. Kita kelompok-kelompokkan surat dengan kode yang sama bila file atau dokumen yang akan kita simpan ini dalam jumlah banyak. Sehingga ketika kita akan memasukkan ke tempat penyimpanan, kita kelompokkan sesuai dengan huruf yang sama, kemudian kita masukkan ke dalam laci yang sesuai dengan kode simpan tersebut. Kita lakukan kegiatan menyortir di sini. Ya, langkah yang kelima atau langkah yang terakhir yaitu menempatkan. Artinya di sini kita akan menempatkan atau menyimpan dokumen yang sudah diproses tadi, ditempatkan sesuai dengan kode simpan yang sudah ditentukan. Maka selesailah pekerjaan prosedur penyimpanan surat masuk dengan menggunakan sistem abjad. Langkah menempatkan ya kartu indeks, kita simpan di laci kartu indeks, sedangkan suratnya akan disimpan di folder atau map gantung yang sudah kita siapkan. Setelah selesai dimasukkan ke dalam folder tersebut kita masukkan atau kita simpan ke dalam laci filing kabinet. Nah, selesailah sudah kegiatan penyimpanan dokumen dengan menggunakan sistem abjad. Bisa dipahami penjelasan ini, semoga kalian semuanya bisa menerapkannya dalam kegiatan proses penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem abjad. Demikianlah pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.